Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa nafa wal intifa wal hatta la tamassuku kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam du'a ila al-huda dalatal khair wa tiqa maradatillahi subhanahu wa ta'ala wa ibtigha qurbi ya sabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa zayyinna bil hilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. أيها الأبناء والبنات الأحباء، في هذه الفرصة الحمد لله نلتقي بعد مرات عديدة. نواصل درسنا إلى النظم التاسع وثلاث الثالث والتسعين. Bismillahirrahmanirrahim. Waftatahu mudari ambi wahidi minal hurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata wa haitsu kanat fi ruba'in tudam wa fatwa fi ma siwahu multazam raf'ul mudhari illa ditajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada fansib bi'ashrin wa hiya anwalan wa kai kadza idan in suddirat wala mukai wala mujuhdin wa kadza hatta wa awwal wa huwal fafi jawabin qad anau bihi jawaban ba'da nafyin aw talab kala talum ilman wa tatrukat ta'ab. Ana urid an u'aidah maratan thaniyah an makna al-jawi. Kemarin saya pengen ngulangi ya, makna jawanya saya ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waftatahu. Kalau kemarin saya waftatahu itu dimaknani apa? Maca fathah. Tapi ternyata bukan. Waftatahu lan ngawiti sapa ulama nahwu memulai mudhari'an ing fi'il mudhari'. Memulai dengan apa? Biwahidin kelawan salah siji minal hurufi saking pira-pira huruf al-arba'i kang papat az-zawaidi kang tambahan ya. Az-zawaidi kang tambahan. Hamzun yaiku hamzah, wa nunun lan nun, wa kadalan iku koyok mengkono-mengkono hamzun wa nunun yaun utawi ya wataun. Ta di situ asalnya wataun lan ta. Ya jema'u ngumpulaken ha ing hamzun nunun yaun taun qauli apa pengucap ingsun ana itu rupane lafat ana itu ya fata. Ya fata wong nom ya. Wahai sukanat lan ing dalem sekirane ana sing ana iku apa? Hamzun wa nunun yaun taun ya atau arba'iz zawaid gitu. Fi rubaiyin iku tetep ing dalem fi'il kang bangsa papat hurufe. Tudammu mongko den waca dhammah apa al arba'iz zawaid al hurufil arba'iz zawaid wa fathuha utawi fathai al huruf al arba'iz zawaid fima ing dalem barang ya ing dalem fi'il siwahu kang tetep ya kang sakliyane ar-rubai
Multazamun iku den wajibaken. Multazamun iku den wajibaken. Ya. Waftatahu. Kita langsung menuju nadhamnya. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi. Makna Jawanya kamu perhatikan tadi sudah selesai. Sekarang kita oncei preteli. Lafat iftatahu. Iftatahu itu fi'il madhi, ya. Wakainya jamak mudzakkar ghaib. Iftataha, iftataha, iftatahu, gitu ya. Di sana ada fi'il madhi, pasti ada yang namanya fa'il karena fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir. Apa isinya? Ya. Isinya adalah al-ulama, ulama'un nahwi. Ulama'un nahwi. Wahdan iftatahu memulai. Siapa yang memulai? Ulama nahwu. Dan ulama nahwu memulai mudhari'an. Yang dimulai itu apa? Mudhari'an, fi'il mudhari', ya. Mudhari'an ing fi'il mudhari'. Ulama nahwu memulai fi'il mudhari' biwahidin. Apa wahid artinya? Satu. Biwahidin dengan salah satu minal hurufi dari beberapa huruf, ya. Al-arba'i 4 dari huruf 4, az-zawaid tambahan dari huruf 4 tambahan. Iku letter leke koyo ngono, ya. Tapi ini satu paket sampai hamzun wa nunun wa kada ya un wa ta yajma'u wa quli ana diafata itu satu paket, ya. Itu. Jadi ulama nahwu memulai fi'il mudhari' dengan salah satu dari huruf 4 tambahan. Kita lihat, ya, fi'il mudhari'. Dakhala yadkhulu, ya. Yadkhulu, yadkhulu, yakhruju, ya khair ya, yakhruju. Nah, fi'il mudhari' asalnya kan dakhala, fi'il madinya yadkhulu. Lafat yadkhulu sighat fi'il mudhari' tadi. Ulama nahwu memulai, ya, atau apa ya, memulai fi'il mudhari' dengan salah satu ciri, nah, dengan alamat, dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri, yaitu dimulai dengan salah satu dari huruf 4, ya, yang tambahan 4 huruf 4 tambahan. Coro gampangnya nadom ini tulisan, ya. Nadom 2 ini waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi. Itu nadom yang menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il mudhari'. Itu intinya, ya. Engkau ning sore hamzun wa nunun, nah, itu berupa apa, ya, huruf mudhari'. Utawa iso waftatahu iku iso di apa ya, memberikan tanda-tanda ata bil alama, ya, a'ta atau alam, memberikan tanda-tanda bahasa Arab, ya. Romaza ya iso. Nyoba waftatahu dikasih diganti dengan kata-kata dengan terjemahan apa? Memberikan alamat, memberikan tanda-tanda, memberikan ciri-ciri. Jadi ulama nahwu memberikan tanda kepada fi'il mudhari' dengan cara apa? Dengan tanda apa? Dengan tanda salah satu, dimulai dengan salah satu dari huruf 4 tambahan. Maksudnya al-huruf al-arba' az-zawaid iku maksudnya sing terkenal dinamakan ahruful mudhari'ati. Ketika ada kalimat fi'il yang dimulai dengan huruf 4 tambahan atau disebut dengan huruf mudhara'ah, maka itu pasti statusnya adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Iya, ini sudah dijelaskan sama apa?
sama Kiai Nadimnya. Waftatahu, memberikan tanda. Siapa? Ulama nahu terhadap fi'il mudhari'. Tandanya berupa apa? Tandanya berupa salah satu, dimasuki salah satu, ya. Ada tulisan di sana, ada kata, ada huruf 4 tambahan yang namanya adalah ahruful mudhara'ah. Contohnya yadkhulu, nadkhulu, ya. Ini langsung dibredeli. Loh, apa sih huruf mudhara'ah? Apa saja huruf mudhara'ah itu? Apa saja huruf 4 tambahan yang masuk pada fi'il mudhari', yang merupakan sebagai tanda dari fi'il mudhari'? Yang pertama adalah hamzun. Ya, hamzun. Yang mana hamzun itu mengandung arti mutakallim wahda. Ya, mutakallim wahda. Contohnya apa? Adkhulu, ya. Adkhulu, saya. Mutakallim wahda itu saya. Saya masuk, adkhulu. Saya keluar, akhruju. Saya makan, akulu. Saya minum, ashrobu. Ketika ada fi'il yang dimulai, ada, ya, di sana ditemukan tanda hamzah yang mana termasuk huruf tambahan 4 yang disebut dengan huruf mudhara'ah, maka status fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Karena kenapa? Karena dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah berupa hamzah, yang mana hamzah ini artinya adalah mutakallim wahdah, saya. Paham ya? Kecepatan, ya. Hamzah, ya. Hamzah mengandung arti mutakallim wahdah, saya. Ketika ada fi'il mudhari', ya, di sana ada tanda-tanda fi'il mudhari' berupa hamzah yang artinya adalah mutakallim wahdah, saya, maka status fi'il tersebut adalah dinamakan fi'il mudhari'. Karena kenapa? Karena dimulai dengan salah satu huruf 4 tambahan yang mana disebut dengan huruf mudhara'ah, dan di sana termasuk hamzah. Paham ya? Adkhulu, kok iso diarani fi'il mudhari'? Iya, karena lafadz adkhulu termasuk fi'il yang diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah berupa hamzah. Adkhulu, akhruju, saya. Saya masuk, saya tidur, anamu, arkudu, saya melek, asaikid, ya. Itu hamzah. Huruf mudhara'ah yang pertama adalah hamzah yang mengandung arti mutakallim wahda. Paham ya? Paham? Ya, itu huruf mudhara'ah yang pertama. Kemudian wanunun. Wanunun artinya atau mengandung arti apa? Mutakallim ma'al ghair, atau mu'addim nafsah, mu'addim li nafsi, ya. Contohnya adalah apa? Nakhruju, aku metu. Kita, ya. Mutakallim ma'al ghair itu kita bahasa Indonesianya. Nah, nek kapan ono fi'il sing diawali dengan huruf nun, yang mana huruf nun itu mengandung arti mutakallim ma'al ghair, yang termasuk dari salah satu huruf 4 tambahan yang termasuk atau disebut juga dengan huruf mudhara'ah, maka fi'il tersebut dinamakan atau statusnya menjadi fi'il mudhari'. Kok iso? Karena diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah berupa nun. Contoh nakhruju, nadkhulu, nakulu, nashrobu. Itu ya. Yang pertama hamzah, yang kedua nun, ya. Nun, kamu kembangkan sendiri contohnya fi'il mudhari' yang diawali dengan nun. Apa?
naknusu. Nah, apalagi nal'abu. Ya khaira nashtailu, nutaffi'u. Banyak itu contohnya ketika ada fi'il yang diawali dengan salah satu dari huruf 4 tambahan tersebut, baik itu hamzah, nun, dan ya dan ta, maka fi'il tersebut dipastikan bahwa itu adalah fi'il mudhari'. Karena kenapa? Karena di sana disebutkan oleh pengarangnya bahwasanya salah satu dari ciri-ciri fi'il mudhari' adalah dimulai dengan salah satu dari huruf mudhari'ah 4. Ya, huruf mudhari'ah ada 4 ya, itu maka statusnya menjadi fi'il mudhari'. Makanya nazam tersebut menjelaskan atau menyebutkan tentang tanda-tanda fi'il mudhari' itu diawali dengan 4 huruf tambahan atau disebut dengan huruf mudhari'ah. Yang pertama tadi hamzah, yang kedua adalah nun, wakada. Wakada ini isinya adalah hamzah dan nun, ya, paham ya? Nek coro bahasa Indonesia nih begitu juga seperti hamzah dan nun, yang mana hamzah dan nun ini termasuk huruf 4 tambahan, disebut juga dengan huruf mudhari'ah. Maka ya dan ta ini disamakan dengan hamzah dan nun, maka ya dan ta termasuk huruf 4 tambahan, huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang masuk pada fi'il mudhari' atau yang menjadi identitas fi'il mudhari', itu diawali dengan huruf mudhari'ah, huruf 4 tambahan. Paham tak gak? Ya. Kalau belum kurang jelas, kamu bisa tanya kepada wali kelas ya. Nah, jangan diam aja. Yaun, huruf mudhari'ah yang ketiga adalah ya, yang mengandung arti apa? Arti ghaib, mudzakkar ghaib, dia. Ya, orang kedua ya Ustaz ya. Orang kedua, dia. Ya. Dia naik, yas'adu. Ya. Jadi ini yang dibahas adalah awal fi'ilnya, bukan akhir fi'ilnya ya. Yas'adu, yamsahu, yaknusu, yaktubu, yarsumu. Ya, ya itu mengandung arti mudzakkar ghaib, dia laki-laki. Dia laki-laki makan, yakul. Dia laki-laki pergi, yadhab, yantaliku. Nah, gitu ya. Contohnya yadkhulu, masuk, yadkhulu. Ketika ada fi'il yang diawali dengan apa? Dengan huruf ya, yang mana huruf ya itu mengandung arti mudzakkar ghaib, maka dipastikan fi'il tersebut statusnya adalah fi'il mudhari', karena ya termasuk salah satu dari huruf mudhari'ah, huruf 4 tambahan. Maka statusnya ketika ada fi'il yang diawali dengan huruf mudhari'ah ya, maka itu adalah fi'il mudhari', ya. Paham ya? Paham. Lanjut. Contohnya kamu kembangkan sendiri. Yadkhul, yarsum. Terus apa lagi ya? Yadhab, yadhabu, yagtasilu, yatarawwashu. Buka kamus biar banyak mufradatnya ya. Yusawwir ya, yukarrir, yutali, yuraji'u. Nah, itu. Wata'un, ini kalau dinadom ta gitu, tapi asalnya adalah wata'un. Ta'un mengandung unsur apa? Muannas ghaibah. Muannas ghaibah atau mukhatab atau mukhatabah. Itu hamzun huruf mudhari'ah yang pertama,
nunun huruf mudhara'a yang kedua, yaun huruf mudhara'a ketiga, taun yang terakhir huruf mudhara'a yang keempat. Bimakna muannas ghaibah atau mukhatabah. Dia perempuan makan, takulu. Ya. Kamu laki-laki masuk, tadkhulu. Ya. Kamu perempuan pergi, tadhabina. Awalnya iku lho ditenono, meskipun burine berbeda-beda, ya toh? Ya. Contoh tadi muannas ghaibah. Apa? Takul, takulu. Kemudian kamu laki-laki masuk, tadkhulu. Ya. Kemudian kamu perempuan keluar, takhrujina. Nah, yang menjadi mahal syahidnya, yang menjadi pembahasan di sini adalah awal fiil, bukan akhir fiil. Jadi iropani sik durung dibahas. Nanti nadom setelahnya baru membahas apa akhir fiil tuh dibaca apa fiil mudhari ya. Lafat takulu, tadkhulu, takhrujina. Dilihat awalnya berupa apa? Tak. Ya, tak yang mana ini mengandung unsur muannas ghaibah. Kemudian tadkhulu mengandung arti mukhatab, mudzakkar mukhatab. Takhrujinya ya ada tak yang mengandung arti mukhatabah. Nah, tadi dilihat nadom sebelumnya waftatahu ketika ada fi'il yang dimulai dengan salah satu huruf tambahan 4 ya, yang disebut dengan huruf mudhara'a yang mana berupa tak ya, berupa tak, maka fi'il tersebut dipastikan bahwasanya itu adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dimulai dengan salah satu huruf mudhara'a 4 yaitu berupa ta. Takulu, tadkhulu, takhrujina. Ya. Yajma'u. Ya. Yang mana ha ini isinya adalah hamzon wanunun. Nah, yang mana hamzah, nun, ya, ta itu dikumpulkan qauli dalam perkataan saya. Ya. Anaitu berupa lafat anaitu ya fata ya. Atau diringkes atau bisa diringkas, disingkat dengan anaitu. Anaitu ini adalah huruf mudhara'a. A berupa huruf mudhara'a hamzah. Nun ini singkatan huruf mudhara'a ya. Nun, nun. Nai ya. Tu tak lo. Ketika huruf mudhara'a itu dikumpulkan disingkat, itu bisa disingkat menjadi anaitu. Anaitu ana yan a itu artinya adalah koruba atau adroka. Adroktu ya fata. Tapi ini membahas tentang ketika huruf mudhara'a dikumpulkan itu menjadi apa? Menjadi anaitu. Ketika ditanya apa saja huruf mudhara'a itu? Huruf mudhara'a itu anaitu. Maksudnya apa anaitu? Hamzah, nun, ya dan ta. Paham ya? Itu. Ya, itu. Iku dipredali kayak ngono dua nadom. Saiki diterjemah. Ya, diterjemah itu berarti diterjemah tidak secara letterlek. Waftatahu mudhari'an biwahidin minal hurufil arba'iz zawaidi hamzun wa nunun wa kada ya'un wa ta'un yajma'uha qawli anaitu ya fata. Salah satu dari tanda-tanda fi'il mudhari' adalah diawali dengan salah satu huruf 4 tambahan huruf mudhara'a yaitu hamzah. Contoh adkhulu dan nun. Contoh
nadkhulu. Yaun contoh yadkhulu. Wata dan tak contoh tadkhulu. Yang mana bisa disingkat dengan kata anaitu. Itu ya. Itu terjemahannya seperti itu. Salah satu dari tanda-tanda fi'il mudhari' adalah diawali dengan salah satu huruf 4 tambahan yang disebut dengan huruf mudhari'ah, yaitu hamzah. Contoh akaltu, akulu, salah, akulu, adkhulu ya. Nun contoh nadkhulu, ya yadkhulu, ta tadkhulu, yang bisa disingkat menjadi anaitu, gitu ya. Itu terjemahan nadom waftatahu sampai hamzun itu. Ketika ditanya aina syahid alladhi yadhkuru alamatil mudhari', maka jawabannya waftatahu mudhari'an sampai yajma'uha qawli anaitu ya fata. Nek kapan ditanya ya, aina syahid alladhi yadhkuru ya, alladhi yadhkuru ahrufal mudhara'ati, maka jawabannya hamzun wa nunun wa kada yaun wa ta. Ya tergantung pertanyaannya. Ketika ditanya mana nadom yang menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il mudhari', jawabannya adalah waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi hamzun sampai anaitu ya fata. Nek kapan ditakoi mana nadom yang menyebutkan huruf mudhari'ah, maka jawabannya adalah hamzun wa nunun wa kada yaun wata yujma'uha qawli anaitu ya fata. Dah ya, makna Jawa selesai, dipreteli selesai, terjemah Indonesia selesai, kemudian terjemah bahasa Arab. Wa min alamatil mudhari' ayyub tada'a bi ihdal hurufil arba'ati zawaid allati tusamma biha ahruful mudhara'ati wahya hamzatun wa nunun wa ya'un wa ta'un allati yadhkuruha anaitu. Itu terjemah bahasa Arabnya. Al-misal adkhulu, nadkhulu, yadkhulu, tadkhulu, ya. Paham ya? Selesai seperti itu. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda salah satu dari tanda-tanda fi'il mudhari' adalah dimulai dengan, diawali dengan salah satu huruf mudhari' 4, yaitu hamzah, nun, ya dan ta yang bisa disebut dengan anaitu atau yang disingkat dengan anaitu ya. Anaitu kok ono ya fata ini sebagai penyedap ya, cek nadome enak akhirnya tambah ya fata. Anaitu nek dibuka itu kan apa ya, ono arti ini juga anaitu dari kata-kata anayan artinya adroka, saya menemukan kamu wahai pemuda. Adraktu anaitu ya fata gitu. Kalau bahasa Indonesia gitu. Di luar pembahasan nahwu itu. Dah paham ya? Insyaallah paham. Dua nadom ini ya. Dua nadom. Kemudian selesai. Jadi babul af'al ya. Nadom yang pertama af'aluhum menjelaskan tentang pembagian fi'il. Fal madhi maftuhul akhiri ingkuti amut marin muharrakim birufi fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Itu khusus pembahasan tentang hukum-hukum fi'il madhi. Fi'il madhi itu dibaca apa? Tuh. Kemudian apa? Kemudian ini salah ya. Nadomnya kurang. Kemudian waftatahu mudhari'an wal amru mabniyun. Wamlu amru mabniyun itu khusus menjelaskan tentang hukum-hukum fi'il amar. Fi'il amar itu dibaca apa gitu loh. Akhirnya dibaca apa?
Kemudian waftatahu mudhari'an biwahidi. Ini belum menjelaskan tentang hukumnya fi'il mudhari' belum. Itu nanti seterusnya i'rabul fi'li. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Nazim itu. Wa haitsu kanat fi ruba'in tudammu wa fathuha fima siwahu multazamun. Wa haitsu kanat fi ruba'in tudammu wa fathuha siwa humul tazamun. Paham ya? Wahaitsu. Kita beralih, tadi sudah saya mana nih? Sekarang kita beralih bareng-bareng. Wahaitsu, dan ketika kanat ada, sing ada iku apa? Kanat ini failnya berupa dhamir yang kembali kepada huruf mudhari'ah 4 tadi. Berarti apa? Ini isinya adalah al-huruf al-arba', huruf mudhari'ah itu loh. Ya. Apabila huruf mudhari'ah itu ada, berada pada, gitu ya. Berada pada fi rubaiyin, di dalam fi'il yang hurufnya ada 4 huruf, baik itu mazid atau mujarrad. Kita lihat ya, fi'il rubai. Ada kalanya fi'il sulasi mazid rubai, 3 huruf ketambahan 1 huruf menjadi 4. Itu babnya apa? Fa'ala, yufa'ilu contohnya, yufarrihu contohnya ya, yufarrihu, yukramu, terus yudarisu ya. Nah, ini termasuk sulasi mazid rubai loh. Hurufnya ada 4, 3 ketambahan 1 menjadi 4, hurufnya 4. Ada yang hurufnya 4 murni, dinamakan rubai mujarrad. Contohnya adalah dakhraja, ikut wazan fa'lala, yufa'lilu, yudakhriju. Loh kok iso iki dinamakan fi'il mudhari'? Ya, karena diawali dengan di sana ada tanda-tanda fi'il mudhari'. Ya, berarti pasti dia dinamakan fi'il mudhari'. Dan sekarang ya, kita membahas fi'il mudhari' iku diwaca apa? Diwaca dhamma apa fathah? Lah itu. Ini nadom wahaitsu kanat itu membahas tentang gitu ya. Membahas tentang huruf mudhari'ahnya itu dibaca apa? Fathah apa dhamma? Nah, nadom wahaitsu kanat fi rubaiyin, ketika huruf mudhari'ah itu berada pada fi'il mudhari' ya, yang termasuk fi'il sulasi mazid rubai ya, fi'il yang hurufnya ada 4 ya, ada 4 ya. Kayak ini kan yufarrihu, yang huruf mudhari'nya jangan dihitung, dilihat dari fi'il madinya. Asalnya farroha 4 ini ya, 1 2 3 4, nah, dihitung 4. Nah, asalnya kan gini Jong, farroha ya 4, fa ojo wis, akroma 4 ya, akroma. Nah, kemudian dijadikan fi'il mudhari' menjadi yukrimu. Nah, ojo angel, ojo wis, ganti farroha. Farroha ini 4, tasjid dianggap 2, kemudian dimasuki huruf mudhari'ah tetap 4. Jadi huruf mudhari'ah itu huruf tambahan saja 4. Ini kan 4 ya. Nah, itu. Ketika ada huruf mudhari'ah, ini huruf mudhari'ahnya ya. Ini loh huruf mudhari'ah. Nah, huruf mudhari'ah. Ya, yu iki loh. Ya.
Wahaitsu kanat, ketika huruf mudhara'a itu berada pada fi rubaiyin, di dalam fi'il yang hurufnya ada 4, baik itu tambahan atau murni, ya, itu maka tudhammu, sing tudhammu iku apa? Ya, ini huruf mudhara'a, huruf isinya adalah huruf mudhara', maka huruf mudhara'a wajib dibaca dhamma. Contohnya ini yufarrihu, farraha yufarrihu. Yufarrihu ini termasuk dari fi'il yang hurufnya ada 4. Yukramu, yukrimu. Yudarisu, hurufnya ada 4, jira, lupat. Yudakhriju, nah ini termasuk rubai mujarrad. Yudakhriju 4, dakhriju 4. Nah sing dibahas duduk ikune tapi huruf mudhara'a. Ketika huruf mudhara'a yu ini loh ya diganti nun ya iso hamzan, itu masuk atau berada pada fi'il yang hurufnya ada 4, ya, fi rubaiyin yang hurufnya ada 4, tudhammu, maka wajib dibaca dhamma. Lo contohnya yu ganti nu iso, nufarrihu, yukramu, yukrimu. Yu duduk ya tapi yu, duduk na tapi nu, duduk ta tapi tu, ya. Ini maka huruf mudhara'anya wajib dibaca dhamma. Kenapa? Karena berada pada fi'il yang hurufnya ada 4, baik tambahan atau murni. Titene ngono. Nek kapan ono fi'il huruf 4, nah, kemudian dimasuki huruf mudhara'a, huruf mudhara'anya itu loh yang wajib dibaca dhamma. Karena apa? Karena masuk pada fi'il rubai, baik itu mazid atau mujarrad. Paham? Contoh yufarrihu, nufarrihu, ya, yukrimu, tukrimu, yudarisu, tudarisu, nudarisu, yudakhriju, tudakhriju. Itu contohnya, kamu kembangkan sendiri. Itu ya, wahaitsu kanat fi rubaiyin tudham. Ya, tinggal sedikit. Wa fathuha fi ma siwahu multazamun. Dorong-dorong wis waktu nentek. Wa fathuha, dan wajib di fathah. Apanya yang wajib di fathah? Nah, ini loh isinya adalah huruf mudhara'a, huruf mudhara'a. Nah, wa fathuha, dan wajib dibaca fathah huruf mudhara'anya fima siwahu, kurang ya. Kapan? Di mana? Ketika berada pada masiwahu. Hu-nya ini kembali ke rubai. Ketika berada pada selain fi'il rubai, multazamun itu wajib. Ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Cari fi'il yang hurufnya tidak 4. Nah, berarti apa saja? 3. Minimal huruf fi'il itu 3. Contoh yadkhulu, ya, dakhala. Tadi dakhala, fa'ala itu loh, ya, dakhala. Kemudian huruf 5, ya, ya yafta'ilu, iki yadkhulu, ya, yafta'ilu. Kemudian yastaghfiru, ini ya, hitungan dal kha lam 3 huruf sulasi. Kemudian yafta'ilu fa ta ain lam 5 huruf humasi. Kemudian yastaghfiru sin ta ghin fa ra 6 huruf sudasi.
Ini ya. Letter lagi mau fathah. Huruf mudhara'a itu diharakati fathah ketika berada selain fi'il rubai, berarti sulasi, khumasi, sudasi. Itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Makanya di sini adalah yadkhulu, bukan yu. Karena kenapa? Karena fi'il sulasi. Yaftailu, lo kok iya dibaca fathah? Iya karena dia termasuk khumasi fi'ilnya. Kemudian yastaghfiru kok dibaca fathah? Iya karena dia termasuk sudasi, bukan rubai. Maka huruf mudhara'a wajib dibaca fathah. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, saya ulangi lagi. Wahai sukanat fi rubaiin tudammu titik. Ya. Apabila huruf mudhara'a itu berada pada fi'il rubai, maka huruf mudhara'a wajib dibaca dhamma. Contoh yutali'u, nutali'u. Ya. Nah, ya. Kemudian wa fathuha, ini separuh nadom, kayak ono titik, beda pemahaman. Wa fathuha fima siwahu multazamun. Dan apabila huruf mudhara'a masuk pada fi'il selain rubai, yaitu khumasi atau sudasi atau sulasi, maka huruf mudhara'a wajib dibaca fathah. Contoh yadkhulu, yafta'ilu, yastaghfiru. Itu ya. Nah, paham ya? Nah, ini waktunya sudah habis. Minta kalau kurang jelas nanti kamu tanyakan oleh kelasnya masing-masing ya. Itu untuk sebentar, untuk bahasa Arabnya yang wahai sukanat fi rubaiyin tudab, idza kana al fi'lu rubaiyan dummat ahrufu mudhara'atihi. Itu wahai sukanat fi rubaiyin tudab bahasa Arab kono. Kemudian wa fathuha fi ma siwahu multazamun, idza kana al fi'lu ghairar rubai, fa futihat ya ahrufu mudhara'atihi. Contohnya itu sudah saya jelaskan ya. Paham ya. Untuk tugasnya seperti biasanya, nadom ya, makna Jawa, kemudian terjemahan bahasa Indonesia, kemudian menyebutkan tiga contoh itu. Kalau anak unggulan ditambahi terjemah bahasa Arab. Naktafi bihada, al-afu minkum ya, nuasil darsana gad insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.